ketua yang hebat dan unik. Catatan ringan dari hasil pendampingan TPM oleh Ibrahim, TPM, IPDMIP, DI, Katua, Dompu. Di masa pandemi COVID-19 yang mewabah, fokus pemerintah dan masyarakat saat ini adalah bagaimana menjauhkan masyarakat dari status positif COVID-19. Termasuk dalam hal ini, memantau pasien dalam pengawasan serta orang tanpa gejala untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Sehingga, untuk menghindari lonjakan kasus yang terus meningkat, masyarakat diharapkan patuh, tertib, dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Di tengah semakin meningkatnya kasus pasien positif di Indonesia, ada sesosok tangguh yang terus berjuang mengembangkan usaha taninya. Sosok tersebut dikenal ramah dan bertanggung jawab sebagai Ketua GP3A Sekunder Kanan Desa Karamabura, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Haji Safrudin merupakan nama di balik sosok hebat tersebut. Lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, beliau terus menggeluti usaha cocok tanam hortikultura yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun. Tanaman hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern yang bidang kerjanya meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, pengendalian hama dan penyakit, serta panen. Beberapa tanaman hortikultura yang dipilih oleh Haji Safrudin antara lain tomat, terong, dan lombok. Pemilihan jenis tanaman tersebut didasarkan dari kebutuhan pasar yang terus meningkat dan pengalamannya. Sosok ketua GP3A ini memulai pengolahan lahan dengan mesin traktor dan tenaga kerja pada bulan Maret 2020. Kemudian dilanjutkan dengan menyemai bibit tanaman tomat, terong, dan lombok. Namun, sangat disayangkan, hasil pembibitan yang tumbuh dengan baik dan subur hanyalah tomat. Sementara bibit terong dan lombok gagal tumbuh dengan baik. Hal tersebut dikarenakan letak lahan yang cukup jauh dari jangkauan penyemaian, sehingga kurang terurus dengan baik setiap harinya. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Haji Safrudin adalah pembuatan bedengan sebagai media tanaman bibit yang dilakukan oleh para pekerja. Bedengan ini berfungsi untuk mempermudah mengatur media tanaman, jarak tanam, pemupukan, maupun pengendalian hama tanaman. Bedengan untuk media tanam dibuat pada area sawah bertopografi miring yang bertingkat seluas 30 are. Penanaman bibit tomat di lahan dilakukan pada pertengahan bulan April 2020. Modal kerja yang dialokasikan untuk pengolahan lahan, pembelian bibit, media penyemaian bibit, berbagai jenis pupuk seperti pupuk SP36, pupuk Tonska Plus, pupuk kalsium, obat anti jamur dan serangga berupa fungisida dan insektisida, serta kayu untuk penyangga batang tomat diperkirakan menghabiskan biaya 5 juta rupiah. Haji Sevo, begitu sapaan akrabnya, juga mendapatkan bantuan modal dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu berupa plastik, pulsa, dan tiang penyangga tanaman. Setelah melalui berbagai proses budidaya yang intensif oleh Ketua GP3A beserta keluarganya yang meliputi seorang istri dan 4 orang anak, sekitar 50 hari setelah penanaman dilakukan, panen perdana akhirnya berhasil dilakukan pada Selasa 2 Juni 2020 dengan hasil panen sebanyak 80 kg dengan periode panen dilakukan setiap hari. Data hasil panen yang tercatat oleh Ketua GP3A Sekunder Kanan sampai dengan masa panen per Selasa 15 Juni 2020 tercatat seberat 3,5 ton dengan kualitas terbaik per 15 buah setiap kilogramnya. Harga produsen tomat per kilogram adalah 3.000
dan juga dijual langsung pada konsumen seharga Rp5.000 untuk setiap kilogramnya. Bila dikalkulasi, harga jual rata-rata hasil budidaya tomat sebagai seorang yang unik ini karena hanya satu-satunya petani di wilayah GB3A sekunder kanan yang membudidayakan tomat dengan hasil panen hingga mencapai Rp14 juta. Berdasarkan realisasi pendapatan sementara dibandingkan dengan modal kerja, dapat disimpulkan bahwa petani yang membudidayakan tomat dapat meningkatkan pendapatan harian keluarga. Setiap panen, pria yang akrab dipanggil dengan Haji Seiful ini mengajak para remaja usia sekolah untuk memetik buah tomat dengan upah buah tomat berkisar 2 sampai dengan 4 kg per orang dengan durasi waktu selama 2 jam. Harapan penulis, kegiatan budidaya tanaman tomat seperti ini dapat direplikasi pada petani di wilayah P3A lain di seluruh wilayah Kabupaten Dompu melalui bantuan dari APBD Kabupaten Dompu dengan pertimbangan lahan atau tanah yang cocok untuk budidaya tanaman tomat dan tersedianya air yang cukup sehingga hasil produksi bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Dompu. Obsesi lain dari Haji Seiful adalah berencana di sekitar area ini akan dijadikan wisata pertanian dengan menata lebih baik sarana-prasarana berupa jalan usaha tani, pembuatan kolam air tawar, diversifikasi tanaman di kawasan tersebut, pembuatan dan rehabilitasi gedung pertemuan GB3A sekunder kanan. Itulah catatan ringan dari hasil pendampingan TPM oleh Ibrahim TPM IPDM IPDI Ketua Dompu.